Bapak Ibu, rekan-rekan media, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, sesuai dengan data yang kita miliki di Bapenda, termasuk juga di Dinas Pariwisata di Kabupaten Badung, ada jumlah database wajib pajak, karena ini persyaratannya adalah wajib pajak, itu adalah sejumlah 3.351 usaha. Ini untuk hotel ini. Saya ulangi, jumlah wajib pajak khususnya hotel adalah 3.351. Tentunya sebesar wajib pajak ini sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan nebah ini apabila dia telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis yang diatur melalui surat keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga dari 3.351 ini yang memenuhi syarat adalah 1.065 hotel. Saya ulangi, yang memenuhi syarat adalah 1.065 hotel. Dan dari 1.065 hotel itu yang sudah melengkapi berkas adalah 480 usaha. Yang belum membawa berkas adalah 585 usaha. Kami mendorong agar secepatnya bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari yang sudah lengkap tadi 480 usaha ini, karena tahapannya setelah dia menyetorkan berkas itu harus direview dulu oleh inspektorat, dan pada saat ini yang sudah direview oleh inspektorat itu sebanyak 478 usaha. Nah, hasil review ini dikembalikan oleh inspektorat itu, ini yang dikembalikan ke syaratnya itu adalah ada yang belum melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Itu sebanyak 119 hotel. Bukan berarti dia tidak dapat, belum lengkap dan segera mohon ini dilengkapi. Informasi ini penting untuk disampaikan kepada para hotel restoran melalui media, baik itu media cetak maupun media massa, sehingga benar-benar hak mereka bisa kita layani, kita bisa penuhi. Seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kami sudah menyampaikan menyangkut masalah jumlah hotel, setelah itu berapa yang direview, berapa yang berkasnya sudah lengkap. Sekarang ini karena IBAH ini adalah hotel dan restoran, maka kami juga akan menyampaikan restorannya berapa. Dari database wajib pajak tahun 2019 ada 1.846 usaha restoran. Saya ulangi, 1.846 usaha restoran. Hasil verifikasi yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria tadi yang tertuang dalam Juknis adalah sebanyak 345 usaha. Hasil verifikasi dari 345 usaha itu yang sudah melengkapi berkas sebanyak 186 usaha, sedangkan yang belum sisanya sebanyak 159 usaha. Ini juga direview oleh inspektorat.
Sehingga hasil review yang dikembalikan adalah 74 usaha yang harus juga segera melengkapi kekurangan-kekurangan atas persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada hari ini dengan formula-formula serta kriteria yang telah ditentukan, pada hari ini kami akan mengeluarkan surat keputusan penerima hibah pariwisata ini. Karena di sana akan ada besarannya. Pertanyaannya, bagaimana menetapkan besaran ini? Kan begitu. Besaran ini sudah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan. Saya kira hotel, restoran juga sudah tahu bahwasanya untuk hotel dan restoran itu dari total anggaran yang diterima 70% itu untuk hotel dan restoran. Karena kita akan mendapatkan dana hibah itu paling besar memang sebesar 948 miliar. Saya ulangi, 948 miliar. 70% dari 948 miliar itu nilainya adalah 663 miliar rupiah. 663 miliar rupiah. Sisanya adalah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah keamanan, kebersihan, kesehatan, lingkungan. Ini berkaitan dengan pandemi COVID juga. Sehingga dari 668 miliar itu kita formulasikan lagi berapa untuk hotelnya, berapa untuk restorannya. Ini kami pelan-pelan menyampaikan ini agar jelas, sehingga hotel yang dia terima dari 668 miliar itu adalah baru cair sekarang ini adalah 50% dari itu. Gitu. Itu baru cair tahap pertama. Sehingga bagaimana memformulasikan dari 40% dari 50% yang cair itu kan kita formulasikan juga. Sehingga untuk tahap pertama hotel itu sebesar 331 miliar. Saya ulangi, 331,8 miliar lebih. Sedangkan untuk restoran adalah 9 sebentar. Oh iya. Ini catatan ini. Saya ulangi Pak Ibu sekalian, untuk hotel pada tahap pertama itu adalah sebesar 238 miliar lebih, sedangkan untuk restoran adalah sebesar 92 miliar lebih. Inilah yang nanti akan segera kita cairkan kepada hotel, restoran, dan penerima hibah ini. Pencairannya dilakukan secara bertahap. Sampai dengan dana pencairan tahap pertama ini sudah berjalan. Apabila sudah 50% dari itu sudah ini bisa diusulkan untuk pencairan tahap kedua kepada pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, dengan demikian pada kesempatan yang baik ini kami dari pemerintah Kabupaten Bandung mohon bantuan, mohon kerjasama rekan-rekan sahabat-sahabat dari media untuk bisa menginformasikan, mensosialisasikan ini, sehingga dalam waktu yang pendek ini kebijakan pusat berkaitan dengan hibah pariwisata ini bisa berjalan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria yang ada. Itu yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu, pada kesempatan ini. Setelah SK ini ditetapkan, kan sudah kelihatan pada hotel A dapat sekian, hotel B dapat sekian. Pertanyaannya, apa ukuran besaran yang dia dapatkan? Kan gitu. Agar tidak ada lagi kecurigaan, karena kita ingin adalah manajemen transparan, maka ada rumusnya. Yang dia dapatkan adalah jumlah pajak yang dibayar tahun 2019 dibagi dengan total pajak yang diterima pemerintah daerah kali 100%. Segitulah yang mereka terima. Kalau kita simulasikan, misalnya ada hotel A, dia membayar pajak 10 miliar. Kalau dia bayar pajak 10 miliar, 10 miliar dibagi dengan berapa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, dikalikan dengan berapa pagu anggaran yang diterima dalam kaitannya dengan IPA pariwisata ini. Sehingga semakin besar dia bayar pajak, semakin besar pula dia terima. Dan ini transparan dan semua bisa menghitung. Dan ini kami bisa dikomplain, silakan. Kami komplain, menerima komplain, tak kala hitungan mereka tidak cocok dengan kita. Kan seperti itu. Karena ini adalah demi transparan. Karena itu adalah ibaratnya hak mereka setelah kita putuskan melalui surat keputusan ini. Nah, setelah itu dia akan menandatangani yang namanya NPHD, naskah perjanjian hibah daerah. Kenapa ada NPHD? Karena ini adalah dana dari pusat masuk dulu ke APBD Kabupaten Badung, sehingga menjadi penerimaan pendapatan Kabupaten Badung yang harus dikeluarkan melalui hibah kepada hotel dan restoran ini. Sehingga setelah dia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, di sanalah mereka itu diikat untuk pelaporannya, untuk pemanfaatannya dan sebagainya. Perlu juga kami sampaikan, karena ini juga menjadi pertanyaan juga bagi oleh usaha hotel dan restoran, pemanfaatannya bisa digunakan apa? Pemanfaatan dana ini adalah digunakan untuk operasional hotel dan atau restoran. Di dalam petunjuk pelaksanaannya, pemanfaatan dana ini mulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Untuk apa? Dia bisa digunakan untuk membayar karyawannya, bisa digunakan untuk membayar listrik, bisa digunakan untuk kebersihannya, bisa digunakan untuk membayar keamanan mereka, air dan sebagainya. Tetapi tidak diperkenankan untuk membayar hutang pajak. Tidak boleh, karena kan banyak juga hotel, restoran yang menunggak hutang pajak. Itu tidak boleh, ini digunakan untuk itu. Sehingga syarat-syaratnya adalah bahwa dia selaku wajib pajak, dia memiliki TDUP. Nah, ini yang kemarin kita usulkan ke Jakarta agar ini bisa difleksibelkan. Setiap hotel yang memiliki TDUP itu berhak untuk dapat, sepanjang dia membayar pajak 2019. Kami tidak menyebutkan lunas pajak loh Pak, membayar pajak 2019. Setelah itu yang difleksibelkan itu adalah operasional mereka. Kan ada juga hotel yang mengajukan untuk penutupan sementara, tetapi sekarang ini kan mulai buka boleh yang begitu untuk mengajukan hibah pariwisata ini. Itu hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada semua masyarakat dunia pariwisata
melalui rekan-rekan sahabat-sahabat saya, media cetak maupun elektronik maupun dari online. Saya juga hadir di sini sehingga benar-benar ini bisa tersebar luas ke masyarakat. Open management yang kami lakukan di sini adalah dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dari IBA pariwisata ini. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan ini, maka share juga surat keputusan Bupati berkaitan dengan penetapan penerima IBA pariwisata ini. Kami juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini, setelah surat keputusan ini sudah ditetapkan mulai hari ini, kami mohon dengan sangat hormat kepada dunia usaha pariwisata atau hotel restoran agar segera melengkapi kelengkapan administrasi yang telah dipersyaratkan. Kami akan memproses, tidak menunggu ini. Berapa yang sudah lengkap langsung kita cairkan. Karena kalau menunggu kasihan yang rajin. Kan seperti itu. Kasihan yang rajin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sejak keputusan ini dikeluarkan mulai hari ini bahkan atau sore nanti, besok sudah bisa untuk melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan kriteria yang tertuang di dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri Pariwisata ini. Dan pada saat dia melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, langsung pada saat itu penandatanganan NPHD. Setelah itu akan diproses pencairannya. Seperti itu. Karena juga kita dibatasi oleh waktu kerja, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pelayanan kami kepada dunia usaha, khususnya hotel restoran yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ini, kami akan layani mulai dari jam 7:30 sampai dengan 3:30. Ini penting kami sampaikan. Jangan sampai nanti jam 5, jam 6 ke sini pocong. Ini harus sudah disampaikan. Straight jam 7:30 sampai dengan 3:30 kami akan melayani secara penuh. Dan kami juga nanti akan mempersiapkan kotak saran, Pak. Pemerintah tugasnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tempatnya juga harus nyaman. Setelah itu di sana harus disiapkan aqua, harus ada layar TV. Sehingga benar-benar menunggu pada saat dia proses itu ada kenyamanan dan dia betah. Seperti itu. Itu yang kita lakukan dalam konteks kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dukungan kerjasama rekan-rekan media, baik media cetak, elektronik, media online dan sebagainya, sangat kami harapkan demi kelancaran pelaksanaan IBA pariwisata ini. Tetapi yang jelas paling besar itu adalah 16 miliar. Tapi yang paling kecil ini susah kita sebutkan karena terlalu kecil. 182.000 lebih. Iya. Paling besar 16 miliar. Paling kecil 182 miliar. Aku beli ruko sih. Untuk restoran paling besar adalah 5,4 miliar.
paling kecil itu adalah saya kira ini pasti tidak mau naikkan lebih adik karena lebih banyak biaya administrasi. 82 rupiah. 82,72. Karena ini kan ada rumusnya soalnya. Nggak bisa nanti saya kenal ini nggak bisa orang sendiri. Dia tercatat nyetor pajak. Nyetor pajaknya berapa? 400.000 gimana? Tapi kan dia berhak juga. 82.000. Iya. 82 rupiah. Ada orangnya ada Pak. Nah yang seperti itu Pak, misalnya yang kecil-kecil itu ketika mereka tidak mengurus itu apakah Mata digapai. Pak begini ya, uang ini kan sudah ditetapkan dengan surat keputusan. Surat keputusan ini harus ditindaklanjuti dengan dia harus menyetorkan, melengkapi kelengkapan administrasi. Setelah administrasi dia lengkapi, dia baru akan melaksanakan perjanjian IBA daerah, penandatanganan IBA daerah. Itu loh Pak. Kalau dia itu sudah meskipun masuk di sini, tetapi dia tidak melengkapi administrasi yang dipersyaratkan, dia juga tidak bisa cair. Kan jelas Pak? Nah, yang kedua, batas pelaporan ini adalah 10 Januari Pak, 2021. Batas pelaporan 10 Januari 2021. Setelah itu, bagaimana dorongan kita ke pusat agar dana hibah ini bisa maksimal untuk diserap? Itulah makanya kami langsung ketemu dengan Menteri Pariwisata agar satu, masalah TDUP, karena ada kebijakan 2016 TDUP itu kan berlaku seumur hidup. Kalau sudah berlaku seumur hidup, kenapa harus ada TDUP yang masih berlaku gitu? Kalau dimaksud TDUP ini kan berlaku seumur hidup. Ada persyaratan TDUP yang masih berlaku. Kan otomatis. Itu yang kami gini kan. Tapi di Juknis begitu, tetapi dibalas kedatangan kami. Setelah itu adalah yang kedua, upaya-upaya kami untuk memaksimalkan yang sebelumnya mengajukan permohonan untuk tidak beroperasi sementara, tutup sementara. Itu juga kita bicarakan di Jakarta langsung dengan Pak Menterinya, sehingga ada balasan suratnya bahwa terhadap hotel restoran yang sebelumnya beroperasi dia mengajukan tutup sementara dan itu nanti akan beroperasi, berhak juga mendapatkan. Ini upaya-upaya kita. Upaya yang lainnya adalah kita juga tidak tahu persis kapan pandemi COVID ini berakhir. Kan tidak tahu persis. Kalau kita tahu bahwa lagi 1 bulan, 2 bulan kan gampang kita hitungnya. Asumsi-asumsi makronya bisa kita hitung. Tetapi ini kan tidak tahu. Itu lagi yang kita lobby, bisa nggak sisa dana ini nanti tidak kembali ke pusat, tetapi bisa dimanfaatkan nanti di tahun 2021. Ini sedang kita lobby. Kita berdoa tiap hari meminjam bukan. Kan kasihan juga. Nah atas dasar itulah kami juga melakukan komunikasi dengan asosiasi semuanya Pak, lewat media, lewat ini, lewat itu, untuk menginformasikan bahwa ada kebijakan masalah hibah pariwisata ini. Welcome, silakan secepatnya seperti itu. Itulah yang kami lakukan Pak, sehingga benar-benar pariwisata di Bandung ini bisa pulih. Karena kita sadar betul penerimaan pendapatan Bandung untuk membiayai pembangunan itu adalah dari pariwisata. Kita sadari betul, sehingga kita juga harus membayar itu kepada dunia pariwisata dengan cara apa? Mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mengkoordinasikan ini secara intensif. Saya kira seperti ini. Dalam konteks pengawasan, dalam sistem tata kelola keuangan, mulai perencanaan pun kita melibatkan tim dari unsur-unsur APH maupun BPKP.
Karena pengawasan itu tidak pada saat dia action, tetapi pengawasan sudah kita lakukan, sudah kita ajak secara koordinasi terpadu mulai perencanaan itu. Kita libatkan BPKP, kita libatkan kejaksaan, kita libatkan kepolisian. Mulai dari perencanaan agar benar-benar on the track ini. Setelah perencanaan, baru nanti ada proses pencairan. Setelah ini cair, baru proses pemanfaatan. Semuanya itu harus dilakukan pengawasan. Tahapan-tahapan itu. Dan saya juga meminta, tidak ada artinya pengawasan yang kami bentuk tanpa juga dibantu oleh media. Pengawasan yang paling bagus itu adalah dari masyarakat dan media. Itu yang menurut kami, karena kami pengalaman ini. Kadangkala perlu juga diberikan apresiasi apabila dari media sudah menemukan ada kejanggalan-kejanggalan itu, misalnya, oh sudah dapat 10 miliar, ternyata ada aparat minta fee, pecah. Kita harus berani. Ini dalam rangka untuk mewujudkan good government dan clean government. Kalau saya dulu di provinsi kan di BKD Pak, saya sudah 14 orang mecat pegawai untuk urusan-urusan itu. Bukan masalah mecatnya, ini masalah pesan moral kepada seluruh ASN. Jangan macam-macam dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Itulah yang kita lakukan. Dari segi pencairan, siapa tahu nanti sudah cair, nanti ada yang datang, mana tahu kita ini di kantor. Meskipun ada gini-gini kekurangan kaki, mata, telinga kita, sehingga perlu juga diapresiasi apabila dari media masyarakat bisa itu. Kita tidak menutup informasi itu apabila ada hal-hal di luar itu, bermain di luar ketentuan. Kita clear ini benar-benar seperti itu. Karena dari clear inilah COVID ini akan hilang, Pak. Iya, karena kalau clear kita akan terus tersenyum. Kalau tersenyum berarti imun kita kuat. COVID itu, virus itu lari dia, mati dengan sendirinya dalam tubuh. Kan begitu, Pak. Dalam rangka kita mempercepat ini, kita akan evaluasi terus, Pak. Kita akan evaluasi terus, dan kami terus terang memberikan apresiasi kepada staf kami, ya staf di Kabupaten Badung, jajaran pemerintah Kabupaten Badung. Siang malam, Pak, ini malam masih bekerja nih, Pak Kades beserta jajarannya, inspektorat semuanya, sehingga ini bisa cepat. Inilah upaya-upaya terobosan dari Pemkab Badung ini, karena tidak boleh Badung ini kalah, tidak boleh lambat, harus cepat. Itu cepat, setelah itu cermat, setelah itu dilakukan dengan tulus, ya clear jadinya, pasti sudah selesai. Yang penting adalah nyoman dari Bali, aman terkendali, kan begitu. Oke,